Halo, apakah kamu tahu apa itu autoimun? Yuk kita bahas lebih lanjut. Apakah kamu tahu serial edukasi autoimun? Halo, selamat datang. Salam LDHS, 5 Dasar Hidup Sehat. Saya Profesor Iris Rengganis dan Profesor Arus Sudoyo. Kami akan membahas pengetahuan dasar tentang penyakit autoimun yang perlu diketahui oleh kita semua agar dapat mewaspadai, mencegah, mengelola, dan hidup berkualitas bersamanya. Faktor penyebab, gejala, dan alur pemeriksaan autoimun. Perlu kita ketahui, meski belum ada kepastian mengenai apa yang menjadi penyebab utama autoimun, tetapi ada kemungkinan dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan infeksi virus atau bakteri. Adanya perubahan pola hidup termasuk diantaranya pola makan menyumbang pengaruh atas kenaikan jumlah penyintas autoimun. Orang yang mengalami gejala autoimun harus menjalani pemeriksaan menyeluruh, karena bisa saja ada kondisi medis di mana pasien terkena virus atau bakteri yang memicu autoimun itu sendiri. Pada sebagian besar kasus, autoimun lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar, yakni lingkungan atau virus maupun bakteri. Kesadaran akan kondisi tubuh berperan penting terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Jika memiliki sejarah keluarga yang mengidap autoimun, maka perlu waspada saat terjadi perubahan yang signifikan pada tubuh. Seperti ruam tanpa sebab, rasa ngilu atau sakit di tempat yang tidak pernah terjadi, sering mengalami kelelahan ekstrim, demam yang tidak beraturan, rambut rontok, maupun keluhan kesehatan lainnya yang tidak kunjung sembuh meski sudah diobati. Ada baiknya pada saat berkonsultasi ke dokter, kita harus jujur dan mengutarakan keluhan dengan jelas. Ceritakan kapan keluhan itu muncul, pengobatan yang pernah dilakukan berikut reaksinya, riwayat penyakit anggota keluarga, hingga kebiasaan hidup. Pemeriksaan fisik pasien oleh dokter bertujuan untuk mengkonfirmasi keluhan yang diutarakan dalam wawancara medis. Misal, pasien dengan keluhan sakit perut, maka dokter akan memeriksa perut secara menyeluruh mulai dari tampilan luar perut, bunyi usus, perabaan ada tidaknya tumor-tumor, dan pembesaran perut, adanya bagian perut yang nyeri saat ditekan, dan sebagainya. Selanjutnya jika diperlukan, dokter akan meminta dilakukannya pemeriksaan penunjang seperti uji lab, radiologi, hingga biopsi.